Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam. Ya, jadi kita lihat berapa lama belajar Al-Quran nih? Aki Budak Angon 9 tahun. Ya, Ahi Budak Angon silakan. Berarti udah tahu bahasa Arab nih. Ya, saya tidak pernah mengklaim bahwa saya ahli berbahasa Arab. Kita tes Bang Budak. Enggak, karena Al-Quran itu Terus bahasa atas Arab. dasar Jadi harus apa Anda mengklaim bahwa diri Anda itu ahli Al-Quran? Toh bahasa Ini Arab saya- saja Anda nggak bisa, kan ini lucu. Kalau belajar sendiri sih biasa belajar dengan setan loh, Dis. Ya, saya di mute dan dikeroyok ini. nggak gantian ini Aki Budak Angon mau nanya dulu soalnya. Silakan Aki Budak Angon. Iya, izin teman-teman, izin sekali, maaf. Saya bersyukur kepada Allah kalau Islam mengajarkan menutup aurat sedemikian rapi, yang perempuan jangan kelihatan dari selain muka dan tangannya untuk laki-laki ya seperti dipakai di hari ini. Terima kasih Adis ya berkepada Islam. Andaikan saja Islam mengajarkan seperti orang-orang di Irian Jaya pakai koteka, mungkin hari ini Anda pakai koteka. Ya, jadi begitulah Islam hari ini memberikan contoh kepada kita semua, ajarannya begitu mulia. Untuk perempuan diwajibkan untuk menutup auratnya, untuk laki-laki seperti pakai hadis hari ini. Ini yang saya tekankan kepada Kang Edi. Kang Edi, terima kasih ketika Anda menerima Islam sebagai agama yang baik, seyogianya terimalah keseluruhannya. Adapun yang mungkin belum dipahami, kami pun memahami bahwa kita tidak semuanya akan menguasai semua materi. Ya seyogianya dipelajari dan belajar dan bertanya. Mungkin itu nasihat saya kepada Kang Edis. Ya, jadi ke depan Kang Edis, insya Allah mungkin karena Islam itu mengajarkan nahwu sorof, cara baca yang baik. Mungkin ke depannya selain pakaian, ya Kang Edis juga harus belajar itu. Mungkin hari ini Kang Edis butuh waktu 10-20 tahun lagi untuk menjadi seorang yang insya Allah gitu ya. Kalau baru 9 tahun, anak saya juga cuma baru bisa baca Quran doang gitu. Ya, cuma pakaian doang gitu. Jadi belum sanggup untuk menghadapi guru saya Kang Juma ini, apalagi yang lainnya gitu. Ya, jadi tolonglah kalau saya boleh nasihati bersyukur Anda umat Islam menggunakan pakaian seperti Anda pakai. Ya, andaikan saja ini pakai di Irian Jaya atau pakai koteka, maaf saya tidak menghina orang Irian Jaya, tapi andaikan itu menjadi adat baik kami, hari ini Anda sedang telanjang di depan kami. Terima kasih Uti, makasih, silakan, terima kasih. Masya Allah, terus. Aku tambah dikit. Dis, nanti ke gereja jangan diganti pakaiannya, biar orang-orang teman-teman di gereja kamu tuh tahu gitu pakaian yang benar tuh seperti itu. Oke, Dis. Ya, kita malam hari membahas pakaian ya. Sebenarnya ini pakaian ini juga bukan dari ini pakaian seperti ini setahu saya dari Cina. Ya, kita nggak usah lari ke situ ya. Ini. Jadi tema kita itu sebenarnya adalah membahas asal usul Al-Quran ya. Ini Julius sudah saya kasih buku saya gratis, tapi tidak umumnya menggunakan pakaian itu kan umat Islam, Edis. Fokus ke pakaian dulu, Edis. Fokus ke pakaian dulu. Karena simbolisasi Anda itu, simbolisasi Anda. Hah? Edis dikit-dikit pamer buku Jakir naik mulu. Loh iya, itu kajian saya selama 9 tahun sudah saya terapkan di situ. Oh, biar dibilang ke Jakir naik kan ya. Waduh. Luar biasa. Zakir Naik itu bahas Bible loh, gospel. Iya, saya kan. Nah sekarang saya tanya Pak Susakar aja kamu nangis. Keren, keren. Edis ini keren. Keren penipunya maksudnya. Debat sama anak sanawiyah aja, santri saya itu banyak. Edis ini keren penipunya. Ya, persilakan Boleh saya Aki. bicarain, minta waktu sedikit. Ucap tebas ini udah resen. Ya, Dis, gini Dis. Kalau kamu kan sudah tulis kitab tuh. Nah, kalau kebiasaan itu para asatidzah ketika mereka menulis kitab, mereka minta rekomendasi dari para syekh dengan berbahasa Arab. Coba kamu tulis kitab kamu ke bahasa Arab, kirim ke syekh untuk dibantah gitu. Ya, buku saya sedang saya terjemahkan dalam bahasa Inggris karena saya tidak mengerti benar bahasa Arab. Gimana kamu nggak paham bahasa Arab? Kok bisa kamu mengkaji Al-Quran sendiri? Loh, sekarang kalau kebantah, apakah salah bacaan saya? Apakah salah alif lam mim itu salah bacaan?
Tidak. Nah, gini kayak, kalau kamu sudah pintar mengkaji bahasa Arab, kamu sudah pintar mengkaji Al-Quran, coba kamu i'rab ini bahasa Arab, coba kamu i'rab. La ilaha illallah itu i'rabnya gimana? Bahasa Arab yang Anda miliki, ya, dengan segala bahasa Arab yang Anda miliki, coba Anda artikan apa itu alif lam mim. Tadi Zulkifli Mabes sudah bilang itu nggak ada artinya. Kita kan kembalikan kepada Allah. Kita berbicara gini nih. Kita berbicara tentang ayat-ayat Allah itu. Semua maknanya itu kalau kita tidak ketahui itu kembalikan kepada Allah. Pemilik iman. Iman bukan kita menafsirkan sendiri. Kita butuh menafsirkan sendiri. Kita punya Rasulullah yang menjelaskan tentang Al-Quran. Di mana kita nggak punya data, beda dengan kita, nabinya yang tidak ada masing-masing bisa menafsirkan. Mohon yang teratur ya, yang mau bertanya raise hand. Jadi ini nggak kayak pasar gitu ya. Tolong satu-satu jika ingin bertanya kepada Bang Muhammad atau kepada Bang Edis, raise hand aja ya. Jadi kalau nggak tertib saya mute semuanya ini. Jadi siapa dulu ini yang mau bertanya? Ada Bang Ucok Tebas, mungkin mau duluan bertanya. Persilakan Bang Ucok, monitor. Oh iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya bangga ini dengan Edis pakai ciri khas, pakai lobe itu ya. Lobe itu pakai apa sih namanya ini kalau di Indonesia ini apa ya namanya? Pakai lobe lah. Udah mirip Zakir Naik saya tengok. Insya Allah dapat hidayah. Begini Bang Edis, saya minta tolong kalau bisa ke gereja. Ya tadi udah disampaikan Prof. Julius ya, udah duluan dia. Pakai pakaian yang serupa lah ke gereja, kalau bisa dibudayakan di gereja seluruh Indonesia seperti itu. Itu yang satu yang terpenting juga saya kira. Terus pertanyaan saya khusus ini tadi kan apa ya, membongkar Al-Quran. Saya minta tolong Bang Edis itu gurunya siapa? Apa belajar sendiri atau punya guru? Nah, itu saja Bang Edis. Silakan Bang Edis. Ya, jadi sebenarnya saya sudah jelaskan tadi ya. Baju semacam ini setahu saya itu bukanlah dari Arab. Ya, setahu saya baju koko itu asalnya dari Cina ya. Jadi kalau dikatakan tadi tentang ke gereja apa segala macam pakai baju yang sopan, ya sebenarnya kalau ada orang ke gereja pakai tidak baju sopan itu oknum. Dan itu berkali-kali ya para pendeta di mimbar sudah mengatakan kalau ke gereja pakailah pakaian yang sopan. Tapi kan orang ke gereja itu banyak. Ada yang ke gereja cuma pamer emasnya, ada yang ke gereja cuma pamer bajunya. Itu kan macam-macam ya. Ya jadi sebenarnya inti ajaran Kristen bukan itu. Nah, saya ingin kembali kepada tema ya. Gini loh teman-teman. Saya ini sama Zulkifli ini kan sudah orang lama. Ya, diskusi kalau diskusi zaman baru-baru diskusi itu topik kemana-mana. Kita bahas A yang dibahas Z. Jadi saya pengen kita itu fokus pada tema. Kita itu membahas tentang Al-Quran. Nah, kalau memang Al-Quran itu bahasa Arab yang jelas, kenapa banyak kata-kata dalam Al-Quran yang para mufasir sendiri tidak mengetahuinya? Apa artinya? Tadi dikatakan, oh menurut ini artinya ini, menurut itu kok bisa? Pertanyaan saya Bang Edis, pertanyaan saya jadi jawab dulu. Bang Edis ini belajar tentang Al-Quran itu ada gurunya atau belajar sendiri? Sudah saya bilang tadi, pertama kali saya mempelajari Islam, saya itu ada dengan ustadz. Ya, saya ke masjid, makanya saya beli pakaian buat menyamakan dengan teman-teman. Nah, ketika saya mempelajari dengan ustadz, itu yang saya dapatkan hanyalah belajar bahasa Arab. Contoh ketika itu kami belajar mengenai surat Al-Ikhlas. Dikatakan itu, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dulu waktu saya belajar itu, dia bilang gini, bukan ahad, tapi ahad gitu. Nah, di situ terus bahasnya yang kayak begitu modelnya, sehingga saya kecewa. Yang saya dapat ini. Begini. Begini Bang Edis. Maksud saya kalau Bang Edis pakai guru, ya mudah-mudahan itu normal ya. Tapi kalau Bang Edis belajar sendiri selama 9 tahun, kami yakin gurunya itu setan. Kok bisa? Ini saudara saya nyasar di sini nih.
Dis pulang Dis, cari mama. Silakan. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum. Iya, saya selesaikan. Ini sekarang giliran Pak Dani nih, ada Pak Dani juga resen. Persilakan Pak Dani. Ya, terima kasih kawan-kawan semuanya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar ini suara? Bisa Pak. Jadi ada beberapa hal yang harus kita tanggapi. Yang pertama, Edis itu berupaya untuk melakukan yang namanya kristenisasi. Makanya dia berupaya untuk menjadi bunglon supaya umat Islam terpengaruh dan terkibuli oleh cara-cara mereka. Di antaranya pakaian, istilah Allah, istilah Rasul, istilah Roh Kudus. Itulah cara mereka untuk melakukan penyamaran, melakukan kelicikan untuk menjadikan umat Islam sebagai pengikutnya. Yang pertama. Yang kedua, apa yang dikatakan Edis tadi, Al-Quran itu dari mana? Makanya kalau Anda Edis, kalau Anda pisaunya tajam untuk mengupas suatu persoalan, maka gunakanlah alat yang tajam. Jangan menggunakan alat pisau yang tumpul. Anda sendiri tidak bisa membedakan mana Al-Quran dan mana kitab Al-Quran. Kalau Anda tidak bisa membedakan mana Al-Quran dan mana kitab Al-Quran, berarti pisau Anda terlalu tumpul untuk membahas Al-Quran. Makanya di dalam Al-Quran mengatakan la takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui ilmunya. Kalau sumbernya Al-Quran jelas dari Sang Pencipta alam semesta, yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sudah jelas, seluruh umat Islam di dunia mengakui. Sekarang pertanyaannya kepada Anda Edis, sumber kitab Anda itu dari mana? Apakah dari Sang Pencipta alam semesta atau dari hasil pemikiran manusia? Silakan dijawab. Makasih. Baik, ya pertanyaan bagus. Jadi memang ada satu perbedaan yang sangat mendasar ya antara Islam dan Kristen, di mana umat Islam itu percaya bahwa Tuhan itu menurunkan buku begitu dan lain sebagainya. Ya, konsep-konsep semacam itu tidak pernah ada dalam Bible. Ya, dalam kekristenan ataupun dalam Yahudi tidak pernah Tuhan itu menjatuhkan buku, ya, mengirimkan buku, send down ya, kalau bahasa ininya tuh dikirimkan, diturunkan dikatakan. Itu konsep semacam itu tidak pernah ada. Nah, jadi apa sebenarnya yang diberikan kepada Nabi, yaitu pemberitahuan. Nah, pemberitahuan itu disaksikan oleh para nabi dan juga disaksikan oleh masyarakat. Perbuatan itu terjadi di tengah-tengah masyarakat sehingga semua peristiwa sejarah itu ditulis menjadi satu buku. Nah, itulah namanya Bible. Itu juga macam-macam isinya, penulisnya banyak, bukan cuma satu orang, dan itu ditulis dalam rentang waktu yang cukup lama sehingga bisa jadi semacam itu, ya, sekitar lebih dari 1000 tahun buku itu bisa jadi semacam itu. Jadi bukan Tuhan jatuhin kitab ya seperti keyakinan kalian semacam itu, tidak pernah ada. Nah, justru yang menjadi pertanyaan sekarang dan berkaitan kepada tema, belum pernah ada ya di dalam sejarah para nabi ada Tuhan berfirman kepada nabinya ABCD VWXYZ, nggak pernah ada. Tuhan macam apa yang berfirman kepada nabinya tapi tidak ada artinya seperti yang dikatakan Zulkifli. Bagaimana tadi saya sudah jawab sama Mulo, bagaimana Musa kemudian menerima perkataan itu. Makanya saya tanya, apa makna kata yod yang diberikan kepada Musa? Nggak pernah ada di situ dikatakan bahwa Tuhan berfirman kepada Musa yod. Nggak ada. Musa yod P alif nggak. Terus ketika dia mengatakan yod he fat he, apa makna daripada huruf-huruf itu? Coba terangkan kepada saya. Itu nanti masuk dalam kajian khusus, makanya saya... Kajian khusus sejak kapan kamu mau mengkaji kitab? Sejak kapan?
Kapan ada waktumu mengkaji kitabmu, kapan? Kita sekarang kamu ngaku puluhan tahun kristolog, tapi kapan kamu tampil bahas kitabmu, kapan? Gak bisa, karena kamu malu. Contoh misalnya, ketika saya ngambil 2 kata dari kitabmu, sakar kuda itu berasal dari kata apa? Kok lari ke sakar kuda sih? Nah makanya aku bilang, kamu gak akan pernah mau dibahas kitabmu, gak mungkin mau. Gak mungkin mau. Saya kapan? Ya silakan aja tentukan kapan kamu bisa. Kita bahas kitabmu. Saya tentukan jadwal kapan. Silakan chat saya lagi tadi yang ngechat saya. Kita bahas gantian yang Zulkifli tanya kepada saya. Ya, biasanya yang ditanya itu adalah Trinitas. Apakah Yesus Tuhan? Itu saya tunggu-tunggu. Kita membahas itu. Enggak, saya bahas kitabmu nanti. Bukan konsepnya, tapi kitabmu yang akan saya bahas. Saya tunggu. Sekarang kita fokus pada tema dulu. Kapan itu? Kapan? Biar disaksikan janjimu, jangan lari. Kapan kita bahas kitabmu? Tim, silakan hubungi saya. Nomor saya selalu tertera di situ. Bahkan siapapun di sini Muslim, karena saya selalu tidak lupa, yang mau menerima buku saya gratis, ya, gratis. Ingat, seperak pun tidak dipungut biaya, 1 perak pun. Terus kenapa bukunya itu bukan fotomu? Kenapa harus fotonya orang? Ya. Kamu udah izin sama Zakir Naik? Judul. Itu ada sampulnya. Ya nggak bukan foto. Menjawab dan mengcounter Zakir Naik. Oh. Mana masalah? Nggak ada masalah. Artinya seperti yang dipertanyakan teman-teman yang lain, artinya kamu lebih hebat ilmunya dari Zakir Naik berarti ya? Pasti. Berarti kamu sudah bisa bahasa Arab gitu? Ya, tidak pernah mengklaim bahwa saya bisa bahasa Arab. Zakir Naik pun tidak bisa. Oh iya, udah ketahuan. Cuma di bahasa Arab. Gak bisa dia bahasa Arab. Di live banyak yang bilang, coba Bang Edis bisa baca bahasa Arab nggak kalau mau mengkritisi? Oh, kalau membacanya pun nggak bisa dia, nggak bisa membaca dia. Dia lemah, dasar udah lemah. Untuk apa bisa melafatkan huruf-huruf hijau? Dia lemah. Dasar dia. Memang nggak bisa. Contoh alif lam. Kebiasaan kualifikasi oten begitu rata-rata. Belum nyampe ke situ, belum nyampe. Nah ini sekarang ini Aki Bipang nih, silakan mau bertanya. Ya terima kasih. Tema ya, saya minta ke tema. Ya terima kasih. Saya cuma pengen menyampaikan aja Mbak Ustadz Juma. Ternyata si Edis ini hampir mirip sama Ferguson atau Malik. Jadi YouTube-nya itu berbicara kepada hoax, informasi hoax yang menyesatkan, kemudian merasa dia pembenarnya. Setelah diuji coba, si Edis dan si Ferguson ini rata-rata dia tipikal orang penghujat, gitu kan? Jadi coba aja pada saat dia menjabarkan sekular yang diangkat itu adalah sekular dari Orientalis Barat, ya kan? Sajuma. Jadi si Edis ini lebih mengedepankan konsep pemikiran Orientalisme Barat terkait misalnya Al-Quran dan sebagainya. Iya, sedikit Bang. Siap Bang Zuma, lanjut. Iya, jadi tadinya saya pikir orang ini sudah, kan saya ditawarin tuh, mau nggak, apa temanya, dia mau membongkar Al-Quran. Wah seru tuh, ternyata ilmunya masih itu juga ya. Kupikir ada yang luar biasa bongkar Quran, ternyata kayak gitu aja, sama yang kayak dulu. Ya lanjut. Jadi Bang Zuma, Edis ini memang mirip sama Ferguson atau Malik tipikalnya. Yang pertama, yang kedua, dia menampilkan atribut Muslim itu hanya untuk tipikal menyesatkan Islam dengan mengkambing hitamkan Zakir Naik, ya kan? Jadi YouTube konten-konten Edis dan Ferguson ini tipikalnya hoax dalam kategori hoax. Jadi kita tidak usah peduli karena dia tidak menguasai keilmuan dari Al-Quran itu sendiri. Karena apa saya bisa menganalisis? Suaranya hilang. Mana Edisnya? Hilang karena dia menghujat saya. Suaranya hilang. Ini Bang Edisnya juga keluar ya? Enggak, ada. Ada. Itu Bang Bipang udah selesai apa belum? Mau dilanjut ke Bang Anas ini yang resen? Aku mau ngomong dong. Oh iya, ngomong. Jadi itu pernyataan saya. Terima kasih. Ya, sama tadi suaranya hilang. Silakan Aki Slayer. Nah jadi gini ya, seperti biasa
sebagai penggiat pembantah syubhat dan fitnah terhadap Islam, apa yang dibawakan di sini akan selalu ada di dalam biblosnya sendiri gitu. Ini gua akan bawakan satu. Karena banyak juga bahasa-bahasa Yunani purba yang menyerap bahasa-bahasa di sekitarnya gitu. Yang dimana orang-orang Yunani purbanya nggak ngerti. Contoh nih yang paling mudah, Eli dan Eloi diserap itu oleh orang-orang Yunani. Dilihat itu ketika Yesus Yunani ya itu disalibkan, kemudian dia berteriak Eli dan Eloi, orang-orang di sana ngomong apa? Wah, dia memanggil Nabi Elia katanya. Kan gitu, itu pertama. Yang kedua, ini bahasanya Saul Tarsus. Saul Tarsus ngomong, kalau misalnya Ikhwan Fillah lihat ada bahasa gini, masuk neraka lah orang-orang yang pelacur, terus pencuri. Kemudian ada pemburit. Nah, pemburit itu diartikan sebagai homoseksual. Padahal dalam bahasa Yunaninya itu berbunyi arsenokoites. Arsenokoites ini nggak ada satupun orang Yunani yang mengerti gitu. Ini Saul Tarsus ini ngomong apa arsenokoites? Oleh Tritunggal di abad-abad kemudian, berarti abad 10 sampai tahun 2021 ya, disebutkan arsenokoitos itu adalah homoseksuality. Padahal untuk homoseksual itu berbeda lagi bahasanya dalam Yunani. Gitu. Jadi tidak ada satupun literasi yang membahas mengenai homoseksual yang menggunakan kata arsenokoites. Itu bisa dilihat ya Ikhwan Fillah, dialog panjang dari apologet Tritung cabang Eropa mengenai arsenokoites. Apakah Edis tahu seperti ini? Nggak akan tahu, karena bahasa Yunani adalah aib untuk keimanan Tritunggal cabang Indonesia. Aib itu serius. Itulah kenapa mereka lebih menyukai Arab daripada Yunani. Nah itu jadi lagi-lagi apa? Lagi-lagi apa yang disumbangkan oleh kekristenan malah jadi bom bunuh diri sendiri untuk kekristenan itu, karena Yunani banyak sekali. Itu tadi pertama ada arsenokoites, belum nanti ada kamelos, belum nanti ada juga apa yang tadi yang pertama gue sebut itu ya, Eli dan Eloi. Itu kan semua bahasa serapan yang orang Yunaninya sendiri nggak ngerti gitu. Yang orang Yunani ngerti itu satu nih ya, aku kasih contoh baptizo. Baru mereka ngerti baptizo apaan, karena baptizo digunakan dalam keimanan pagan Yunani dan Romawi. Terima kenyataannya, jangan sakit. Nah itu baru ngerti mereka. Jadi baptizo, yes. Nah ini yang resen pada protes katanya, saya udah resen kok. Kaki Slayer. Iya. Bentar kok, itu pasti kadrun kan yang ini yang mau ini gue salib dulu dikit. Nah itu mungkin ya, itulah yang bisa diberikan oleh Penatua ya. Sehingga apa yang disyubahkan oleh Edis, kalau misalnya itu mau dijadikan masalah, maka keimanan Tritunggal yang menggunakan bahasa Yunani pun kena jadinya. Sekian dari Penatua, terima kenyataannya. Jangan ngambek, selamat datang di kebenaran. Ya, tafadhal lanjut.